Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai implementasi SIEM menggunakan WSUH. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nurlita Stefani dengan NIM 3342319. Lalu ada dua teman saya, yang pertama ada Fatimah Fauzi Abdul Ghani dengan NIM 3342311 dan Vicky Hervian Pangestu dengan NIM 334232125. Pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan apa saja sih. Yang pertama ada introduction dari SIEM atau WSUH itu sendiri. Yang kedua ada persiapan infrastrukturnya. Lalu yang ketiga ada instalasi WSUH server. Lalu ada instalasi WSUH agent. Lalu ada analisis dan laporannya juga. Dan terakhir ada kesimpulan. Oke, kita mulai dulu dari introduction. Security Information and Event Management atau SIEM adalah komponen penting dalam sistem pertahanan keamanan informasi. Salah satu SIEM open source yang banyak digunakan adalah WSUH. Next, lalu ada persiapan infrastrukturnya. Yang pertama ada mesin virtualnya. Kita menggunakan dua mesin virtual, yaitu yang pertama WSUH server yang disarankan dari deploy OVA. Yang kedua ada WSUH Agent, kita menggunakan Ubuntu. Lalu ada konektivitas jaringannya. Kita memastikan kalau jaringan antara server dan agent berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada instalasi WSUH server. Yang pertama kita menginstal VM WSUH server di wsuh.com install. Lalu yang kedua kita setelah terdownload kita jalankan di VirtualBox. Lalu setelah kita selesai mendownloadnya sudah finish, kita login ke WSUH servernya dengan user dan password yang sudah diberitahu di website WSUH-nya, yaitu WSUH dengan user WSUH user dengan password WSUH. Next. Lalu setelah itu kita cek alamat IP-nya dari WSUH server, yaitu dengan komen IPA. Kemudian di sini kita menemukan alamat IP WSUH servernya yaitu 192.168.121. Namun di sini itu IP-nya masih dinamis. Kita harus mengubahnya menjadi IP statis agar nantinya IP itu tidak berubah-ubah. Lalu kita membuka Windows PowerShell, masuk ke Ubuntu menggunakan SSH, username Ubuntu, dan IP address-nya. Lalu kita masuk ke direktori etc sysconfig network script untuk melihat file konfigurasi untuk masing-masing jaringan interface. Lalu setelah itu kita menggunakan komen sudo nano if cfg eth0 untuk melihat isi filenya. Nah, untuk mengubah IP dinamis ke statis, itu kita harus membackup dari file tadi, agar nantinya jika kita mau mengubah ke settingan DHCP-nya lagi, kita bisa melakukannya. Lalu setelah itu, setelah kita membuat backup-nya, kita balik lagi untuk melihat isi dari file ifconfig tadi. Lalu kita samakan, kita ganti IP-nya ya dengan IP yang sudah kita dapatkan tadi awal. Lalu setelah itu kita merestart network servernya, lalu cek lagi IP-nya. Setelah itu kita mengetes koneksi internet agar kita bisa
Setelah itu kita mengetes koneksi internetnya agar kita bisa nge-ping Google. Nah, misal kita sudah bisa nge-ping Google, nah itu berarti kita sudah berhasil. Setelah itu kita juga menyeting waktu kita di Asia, di Jakarta, lalu dan tempatnya juga. Setelah itu kita cek Wasuh dashboardnya, kita memakai komen sudah sistem CTL status Wasuh dashboard service. Apabila sudah running berarti sudah jalan. Nah, selain itu kita juga ngecek memakai Wasuh Indexer dan kita ngecek Wasuh Manajernya dengan menggunakan sudo sistem CTL status Wasuh Manager untuk mengecek status Wasuh Manajernya, dan untuk Wasuh Indexer kita menggunakan sudo sistem CTL status Wasuh Indexer. Next. Lalu jika sudah, kita akses browser menggunakan IP yang sudah kita jadikan statis tadi. Setelah itu akan muncul tampilan Wasuh dengan tampilan login menggunakan user admin dan password admin. Ini kita dapatkan dari web resminya Wasuh tadi juga. Lalu setelah berhasil login, kita akan mendapatkan tampilan dashboard Wasuh akan seperti pada nomor 18. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang instalasi Wasuh Agent. Untuk instalasi Wasuh Agent sendiri, kita harus membuka bagian dashboard dari Wasuhnya sendiri. Kita harus mengklik titik 3 di atas kiri dashboard, kemudian masuk pada agen manajemen. Lalu klik pada summary, jika kosong pilih new agent. Kemudian ikuti langkah-langkah hingga proses tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian buka Windows PowerShell, gunakan SSH user IP untuk masuk ke Ubuntu server. User yang dimasukkan adalah username yang dipakai di Ubuntu tadi. Kemudian kita cek IP Ubuntunya dengan cara IPA. Kemudian selanjutnya kita jalankan komen seperti pada gambar di atas. Nah, setelah selesai, kita cek status Wasuh agennya. Kemudian setelah berhasil, di dashboard Wasuh akan menampilkan Wasuh agennya yang aktif, seperti pada gambar. Kemudian kita lakukan exit untuk mengecek apakah Wasuh agen bisa dijalankan dan terdeteksi atau tidak. Nah, selanjutnya terlihat di sini Wasuh server sudah dapat mendeteksi, yaitu ketika di exit akan menampilkan login sesuai session cost dan SSH authentication file ketika mencoba untuk masuk ke Ubuntu dengan password yang salah. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan setelah kita menginstalasi Wasuh server dan Wasuh agennya, kita melakukan simulasi aktivitas nih untuk mengecek apakah Wasuhnya itu dapat mendeteksi segala aktivitas pada servernya. Nah, di sini kami menggunakan Kali Linux sebagai pentester atau penyerangnya untuk menjalankan simulasinya. Oke, pertama-tama kita mengetes atau mengecek menggunakan metode dengan login, yang dimana untuk tes pertama itu kita mencoba untuk login dengan user IP yang salah dan password yang salah. Lalu untuk tes kedua kita menggunakan SSH juga untuk user dan password yang benar. Nah, terlihat pada gambar bahwa pada Wasuh server itu terdeteksi ada 3 kali authentication failed, yaitu gagal dan setelah itu sukses. Lalu ada sukses lagi. Yang kedua kita akan mengetes dengan cara menjalankan perintah sudo.
menjalankan perintah sudo ls main la garis miring root untuk melihat isi direktori root, yaitu home directory milik si user rootnya. Karena user biasa tidak bisa akses /root karena direktori itu hanya bisa dibuka oleh user root, jadi kita menggunakan hak akses administrasi atau sudo. Nah, untuk di wasunya sendiri dapat dilihat pada gambar itu terdeteksi bahwa ada aktivitas di server, yaitu yang dimana sudo ada seseorang yang ingin mengakses folder root. Yang ketiga, kita menggunakan cara dengan menambah user baru. Di sini kita menggunakan komen sudo user add nama usernya. Kemudian untuk mengatur atau mengubah password menggunakan komen sudo passwd nama user yang telah dibuat. Nah, di sini juga terdeteksi pada wazu bahwa terdapat ada user baru yang telah ditambahkan. Lalu selanjutnya kita menggunakan mengubah permission file dengan cara menggunakan komen sudo chmod 777 yang kita ubah permission filenya adalah etc passwd. Nah, di sini juga wazu juga berhasil untuk mendeteksi perubahan tersebut. Lalu metode berikutnya kita melakukan penghapusan file penting atau mencurigakan. Kita menggunakan sudo ls-l untuk menampilkan isi direktorinya. Lalu ada nih temukan file mencurigakan. Kita lihat isi filenya dengan cat nama file. Lalu kita bisa tahu isi dari filenya adalah rahasia. Lalu kita melakukan penghapusan file menggunakan rm/etc/fake_config.conf. Lalu kita cek lagi menggunakan sudo ls-l, filenya sudah tidak ada. Nah, bisa dicek di sini wazunya juga sudah mendeteksi bahwa ada penghapusan file. Lalu metode berikutnya adalah menjalankan script base atau program dari sumber eksternal. Di sini kita membuat script yang tidak hanya mencetak pesan dan user menjalankan script, tapi disimulasikan sebagai malware. Untuk komennya adalah chmod +x exploit.sh. Menjadikan script bisa dijalankan itu menggunakan x sama dengan execute permission. scp exploit.sh wazu add ip-2 garis miring tmp itu untuk mengirim ke agen Ubuntu-nya. Ketika di Ubuntu, cek dengan ls-l pada folder /tmp. Menjalankan script yang diterima dari mesin attacker dan bisa dilihat ada file yang namanya exploit.sh. Nah, di sini di wazu server juga berhasil mendeteksi adanya serangan yang dilakukan oleh attacker. Lalu metode selanjutnya adalah aktivitas hacking atau penetration testing. Di sini kita menggunakan perintah nmap untuk melakukan pemindaian port TCP secara penuh ke target. Yaitu di sini kita menggunakan IP 192.168.1.22. Terlihat port yang terbuka yaitu ada port 22. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa wazu server berhasil mendeteksi adanya pemindaian port TCP pada target 192.168.1.22. Tadi kita sudah membahas metode-metode untuk simulasi aktivitas bahwa wazu servernya sudah berjalan. Lalu sini kita akan analisis. Yang pertama, sesuai tadi aktivitas pertama yaitu login gagal dan berhasil. Itu kita menggunakan login SSH dengan password yang salah, lalu dengan user dan password yang benar. Hasilnya adalah wazu berhasil mendeteksi autentikasi file dan session open and close. Kedua, kita menjalankan perintah sudo, yaitu kita mengakses directory rootnya, dan wazu juga bisa mendeteksi sebagai privilege escalation attempt. Lalu ketiga, itu kita menambah user baru dengan sudo user add dan passwd. Dan wazu juga berhasil itu untuk mencatat perubahan user sistem atau user creation alert. Yang keempat, kita mengubah permission file yang dimana yang kita ubah adalah file etc file passwd yang ada di dalam etc.
Nah, si Wazunya itu dapat mendeteksi oleh File Integrity Monitoring atau FIM sebagai perubahan yang beresiko. Untuk yang kelima, yaitu menghapus file penting, yang dimana kita menghapus file fake_config.conf dalam folder etc. Di sini Wazu mendeteksi sebagai file deletion event muncul di dashboard Wazu servernya. Lalu yang keenam, kita menjalankan script eksternal, menjalankan exploit.sh dari attacker. Nah, di sini Wazu server itu mendeteksi eksekusi script asing dari direktori. Tadi kita mengarahkannya ke dalam direktori emp tercatat sebagai potensi malware. Lalu yang terakhir ada port scanning dengan menggunakan command nmap. Di sini kita nge-scan port TCP ke target 192.108.22 dari Kali Linux. Lalu pada Wazu itu juga mendeteksi traffic mencurigakan sebagai network scanning atau intrusion attempt. Lalu selanjutnya ini mungkin bagian akhir, yaitu kesimpulannya, Wazu efektif sebagai SIEM open source, yang dimana Wazu terbukti bahwa mampu menjalankan fungsinya sebagai SIEM dengan baik, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga visualisasi log keamanan dari endpoint yang dimonitor. Di dalam simulasi praktikum, Wazu berhasil mendeteksi berbagai aktivitas penting seperti login gagal dan berhasil, penggunaan perintah sudo, penambahan user baru, lalu ada perubahan permission file, ada penghapusan file, lalu ketika kita mengeksekusi script dari sumber eksternal itu juga bisa terdeteksi, dan kita juga bisa mendeteksi aktivitas penetration testing seperti pemindaian port dengan nmap. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.